Shalom, saudara seiman dalam Kristus. Selamat menyambut bulan Maria, dan harus kita mengenal siapa Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bonda Allah dan Bonda Gereja. Ia adalah Ibu Yesus, Anak Allah Penyelamat dunia. Kedudukan Bunda Maria dalam gereja sangat istimewa. Ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya, karena peranannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karenanya ia sangat dihormati, dan inilah 5 fakta tentang Bunda Maria yang harus kita ketahui. Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Pada zaman Israel kuno, di zaman Nabi Musa, tabut perjanjian adalah tempat untuk menyimpan 10 perintah Allah. Tabut perjanjian dibuat sebagus dan sebaik mungkin. Lihat dalam Keluaran 25 ayat 10 hingga 22. Lalu sesudah semuanya itu dilakukan, Tuhan pun hadir dalam bentuk awan. Maka kesimpulannya, untuk menaruh firman Allah diperlukan tempat yang terbaik. Demikian halnya dengan Maria yang harus mengandung Yesus yang adalah firman. Maria diidentifikasikan sebagai tabut perjanjian baru, the Ark of the New Covenant, seperti boleh dilihat dalam ayat-ayat berikut ini. Tabut perjanjian yang berisi mana, tongkat Harun, dan loh batu dalam Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Inilah mengapa Maria disebut-sebut sebagai tabut perjanjian yang baru. Yesus adalah roti yang turun dari surga, yaitu mana, dalam Yohanes 6 ayat 32 hingga 35. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus adalah Imam Agung. Tongkat Harun dalam Ibrani 8 ayat 1. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Yesus adalah Sang Firman. 10 perintah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bunda Maria yang mengandungkan Yesus, yang kita kenal sebagai roti yang hidup, imam yang agung, dan Sang Firman Allah bersemayam di dalam rahim suci Maria, sebagaimana tabut perjanjian Musa yang dahulu kini digenapi di dalam diri Yesus Kristus melalui Maria sebagai tabut perjanjian yang baru. Maria sebagai Hawa yang baru. Bunda Maria disebut sebagai Hawa yang baru sebab seperti halnya Hawa, Bunda Maria memainkan peranan yang penting dalam sejarah keselamatan manusia. Hawa adalah manusia perempuan pertama yang boleh ketidaktaatannya membawa maut ke dunia, sedangkan Bunda Maria oleh ketaatannya melahirkan sang hidup ke dunia.
Perbandingan antara Hawa dengan Bonda Maria sebagai Hawa yang baru tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan dengan perbandingan antara Adam dengan Kristus yang disebut sebagai Adam yang baru. Lihat Roma 5 ayat 12 hingga 21 dan 1 Korintus bab 15 ayat 21. Jadi sama seperti bahwa ada keterlibatan Hawa sehingga Adam jatuh ke dalam dosa dan menurunkan dosa asal tersebut kepada semua umat manusia, maka demikian pula ada keterlibatan Hawa yang baru, yaitu Bonda Maria, sehingga Adam yang baru, yaitu Kristus, dapat lahir ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Maka tepat jika dikatakan bahwa oleh Hawa umat manusia jatuh ke dalam dosa, dan karena itu dalam kuasa maut, sedangkan oleh Maria umat manusia menerima penghapusan dosa, dan karena itu menerima kehidupan kekal. Hawa terpedaya oleh bujukan iblis sehingga ia tidak taat kepada kehendak Tuhan, sedangkan Bonda Maria percaya oleh pemberian malaikat sehingga ia taat akan kehendak Tuhan. Maka Saint Irenaeus mengatakan bahwa ikatan ketidaktaatan Hawa, yaitu belenggu dosa yang mengikat manusia karena ketidaktaatan kepada Allah, diuraikan oleh ketaatan Bonda Maria. Harus diakui bahwa pada awal mula, meskipun Adam juga berdosa, namun dosanya dilakukan setelah Hawa terlebih dahulu jatuh dalam dosa ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, pada saat penebusan dosa, obat penawarnya adalah kondisi lawannya, yaitu diawali dengan ketaatan Maria, sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah. Lihat Lukas bab 1 ayat 38. Maka Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 5 hingga 7. Maria sebagai Bonda Gereja. Bonda Maria adalah Bonda Kristus, sang Kepala Gereja. Tuhan telah memilih Maria sebagai Bonda Allah, sebab Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab suci, Maria disebut sebagai Bonda Allah. Lukas 1 ayat 43, 35, dan Galatia bab 4 ayat 4. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bonda Gereja karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggota tubuhnya yang akan memperoleh hidup di dalam Dia. Ini dikuatkan lagi sesaat sebelum wafatnya Tuhan Yesus telah memberikan Bonda Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu, yaitu Yohanes, menerima dia, Bonda Maria, di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 hingga 27. Kita ketahui bahwa pesan ini adalah salah satu dari ketujuh perkataan Yesus sebelum wafatnya, dan pastilah ini merupakan pengajaran yang penting. Gereja Katolik selalu memahami ucapan tersebut sebagai kehendak Yesus yang mempercayakan ibunya kepada kita semua para muridnya yang diwakili oleh Rasul Yohanes. Sama seperti Yohanes Pembaptis menyebutkan sesuatu yang penting tentang Yesus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes 1 ayat 29. Untuk diterima sebagai kebenaran bagi semua umat beriman, maka Tuhan Yesus juga menyebutkan hal yang penting tentang Bonda Maria dengan berkata kepada para muridnya, "Inilah ibumu."
agar kita umat beriman juga dapat menerimanya sebagai kebenaran. Ya, Bunda Maria adalah ibu kita, sebab Tuhan Yesus memberikannya kepada kita umat beriman untuk kita kasihi, kita hormati, dan kita ikuti teladannya, agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga dan beroleh mahkota kehidupan. Maria sebagai Ratu Surgawi. Gelar Bunda Maria sebagai Ratu Surga berhubungan dengan gelar Bunda Maria yang lainnya, yaitu bahwa Bunda Maria adalah Bunda Kristus yang adalah Sang Raja di atas segala raja di bumi ini. Lihat Wahyu 1 ayat 5. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Tuhan memberikan mahkota kebenaran kepada orang-orang yang telah mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini dengan baik dengan memelihara iman. Jika ini berlaku untuk Rasul Paulus, hal ini pastilah lebih lagi berlaku untuk Bunda Maria yang ketaatan imannya terus terpelihara sejak mengandung Tuhan Yesus sampai mendampinginya di kaki salibnya. Kesetiaan Bunda Maria yang bertahan sampai akhir mendatangkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Janji mahkota kehidupan bagi orang beriman ini digenapi secara istimewa dalam diri Bunda Maria, seorang yang sungguh beriman dan telah lebih dahulu dipilih Allah untuk melahirkan Kristus putranya. Di dalam Maria dipenuhi janji Tuhan yang memberikan kerajaan yang mulia dan mahkota yang indah dari tangan Tuhan kepada orang-orang benar. Kebijaksanaan 5 ayat 16. Kitab Wahyu 12 menyebutkan penglihatan Rasul Yohanes akan surga di mana terlihat sang tabut perjanjian, yaitu seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan bermahkotakan 12 bintang. Wahyu 11 ayat 19, Wahyu 12 ayat 1. Tanda besar di langit itu, yaitu perempuan tersebut adalah Bunda Maria, sebab anak laki-laki yang dilahirkannya dan yang akan mengembalakan semua bangsa itu adalah Kristus. Dalam perjanjian lama pula, Ratu Kerajaan bukanlah istri sang raja, namun adalah ibu sang raja, yang disebut Gebira, ibu suri. Sebab di masa itu raja dapat mempunyai lebih dari satu istri, sedang ia hanya mempunyai satu ibu. Ini dihormati bersama raja, dan namanya dicantumkan bersama dengan setiap raja Yehuda yang merupakan keturunan Raja Daud. Dalam kitab Raja-Raja yang pertama dikatakan bahwa Ratu Betsheba menghadap Raja Salomo, dan raja memberikan tempat duduk takhta kepada bondanya di sebelah kanannya. Kitab Mazmur juga mengisahkan adanya permaisuri yang berpakaian emas berada di sebelah kanan sang raja yang mengacu kepada Kristus, yang takhtanya tetap untuk selama-lamanya. Dengan demikian, gelar Bunda Maria sebagai Ratu Surga berhubungan dengan peranannya yang istimewa dalam sejarah keselamatan, yaitu sebagai bonda yang melahirkan Kristus, Sang Raja Penyelamat manusia. Lukas 1 ayat 31 hingga 32. Maka gelar Ratu Surga Gebira yang mengacu kepada Bunda Maria tidak sama dengan istilah Ratu Surga Meleket yang disebut dalam Yeremia 7 ayat 18, bab 44 ayat 17. Sebab Gebira mengacu kepada ibu sang raja dari keturunan Yehuda, sedangkan Meleket mengacu kepada dewi kesuburan bangsa-bangsa Semit, yaitu Estoret atau Astarte. Maria adalah bukan Miriam. Menurut Gereja Katolik dan catatan tradisi tentang Bunda Maria di dalam Proteovangelium Yakobus, adalah anak dari Santa Ana dan Yoakim. Ana dan Yoakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria
Bonda Yesus Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesamanya. Oleh karena itu, keduanya layak di hadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Namun, dikisahkan bahwa dalam perkawinannya dengan Santa Ana, bertahun-tahun mereka tidak kunjung memiliki anak. Santo Yoakim dan Santa Ana terus berdoa kepada Tuhan, memohon supaya dikaruniakan anak. Dari tahun ke tahun, mereka berdua berziarah ke Yerusalem dan berdoa di Bait Allah. Santa Ana berjanji jikalau mereka mendapatkan anak, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab keinginan keduanya, sehingga mereka mendapat anak yang diberi nama Maria. Kelak Maria akan mengandung Yesus Kristus. Walaupun garis keturunan Bunda Maria masih menjadi perdebatan di dalam pelbagai pihak, namun Gereja Katolik menurut Injil amat tegas tentang kesucian Maria berasal dari suku Yehuda dan ia keturunan Daud. Oleh karena itu, mengenai putranya Yesus dapat dikatakan bahwa ia secara jasmani muncul dari benih Daud. Roma 1 ayat 3. Melalui ayah angkatnya Yusuf, salah seorang keturunan Daud, Yesus mempunyai hak yang sah atas takhta Daud, dan melalui ibunya, Yesus adalah keturunan, benih, dan akar Daud, sehingga ia secara alami memiliki hak turun-temurun atas takhta Daud bapanya. Dan terdapat hasil perbezaan ketara melalui dua tokoh Maria dan Miriam ini melalui catatan sejarah Alkitab. Pertama, amatlah jauh berbeza jika Maria dikaitkan dengan Miriam, saudara Harun dan Musa, sebagai ibu kepada Yesus. Karena jika diurut di zaman kehidupan kedua tokoh Alkitab ini, Miriam sudah hidup kira-kira 1500 tahun sebelum zaman Yesus lahir, dan amatlah mustahil seorang wanita mengandungkan seorang anak dalam tempo masa tersebut. Malahan Miriam dan saudaranya Musa dan Harun adalah suku daripada suku Lewi. Bilangan 26 ayat 59. Namun Maria ibu Yesus adalah seorang dari suku Yehuda. Lukas 1 ayat 32. Kematian Miriam juga tercatat dalam Alkitab, di mana Israel masih belum memasuki tanah perjanjian, malahan sebelum negara Israel kuno terbentuk lagi. Dicatatkan bahwa Miriam meninggal dunia lebih awal sebelum kematian dua saudaranya, yaitu Musa dan Harun, di padang gurun Zin. Bilangan 20 ayat 1 hingga 2. Namun kehidupan Bunda Maria, yaitu ibu Yesus, dicatatkan berlatar belakangkan tanah Israel kuno yang sudah berdiri setelah pembuangan ke Babel. Malahan ketika zaman kehidupan remaja Bunda Maria, dinasti Herodes sudah mulai berdiri setelah beribu tahun tanah Kanaan diduduki Israel. Kesimpulan: terdapat banyak lagi fakta menarik tentang kisah Bonda. Namun, melalui 5 contoh fakta ini, amatlah jelas mengapa kita, terutama umat Katolik, melalui tradisi dan magisterium, amat menghormati Bonda Maria dan harus sangat mengenal Bonda Maria sebagai ibu kepada Juru Selamat. Amat menyedihkan apabila mengetahui terdapat beberapa golongan tidak menghormati Bonda Maria, malahan coba menyelewengkan status serta kisah kehidupannya menurut sesuka mereka. Namun saudara-saudari harus sadar, tanpa penghebatan Bonda Maria, misi penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus tidak dapat dilaksanakan. Jadi peranan Bonda Maria harus dipuji, karena melalui pujian ini kita dapat memuliakan Yesus yang terbentuk dari rahim kudusnya. Amin.